Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara, kita melanjutkan perkuliahan kita. Ini pertemuan ke-8 atau ke-9 ya. Karena pertemuan ke-8 itu harusnya adalah UTS dan kita sudah melakukan UTS itu dengan cara online dan tugas saudara-saudara sudah saya terima melalui email saya. Saudara-saudara, di pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami karena ukuran negara itu menjadi negara maju atau tidak hari ini salah satunya adalah bagaimana negara itu telah mempraktekkan demokrasi dengan benar satu sisi, dan pada sisi yang lain apakah negara tersebut sudah berhasil melaksanakan hak asasi manusia dengan baik pula. Nah, bagaimana korelasi antara demokrasi dan hak asasi manusia kita akan bicarakan kali ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membicarakan bagaimana negara itu harus membagi kekuasaan karena itu amanatnya. Salah satunya adalah amanat dari demokrasi. Oleh karena itu saudara-saudara menjadi sangat penting, sangat esensial kiranya kalau kita pada pertemuan kali ini akan membicarakan tentang demokrasi. Sedikit saya perlu menyampaikan kenapa saya harus ada di luar ruangan ini, karena ini pas jam 9 pagi hari, saya pikir ini cukup bagus untuk kita sedikit berjemur. Dan tentu saudara-saudara sudah mulai bosan harus melihat kuliah atau mengikuti kuliah ini jika saya hanya dalam ruangan. Karena itu saya berinisiatif untuk ada di luar ruangan, dan hari ini saya ada di sekolah yang saya bina ini sekolah kami Alifia di Bondowoso, PAUD, pendidikan anak usia dini. Ya begini suasananya, tentu beda dengan suasana kita yang ada di kampus. Oke, kita lanjutkan. Kita akan bicarakan tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Saudara-saudara, sebagaimana pengantar saya tadi telah saya katakan bahwa hari ini kita mungkin tidak akan pernah berbicara sebuah sistem politik, atau kita tidak akan pernah berbicara tentang sebuah negara tanpa mengkorelasikan dengan sebuah sistem besar yang namanya demokrasi. Dan hampir semua negara mengklaim dirinya adalah negara yang paling demokratis. Nah, karena itu menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita ketahui kenapa sih harus demokrasi gitu. Apakah demokrasi itu adalah sistem yang sudah sangat sempurna, atau demokrasi itu masih punya kelemahan-kelemahan, atau ternyata memang demokrasi tidak seharusnya kita praktekkan. Karena tentu setiap negara, setiap bangsa itu punya kebudayaan yang sangat mungkin kebudayaan yang dalam tanda kutip dari demokrasi yang lahir di barat ini tidak bisa dipraktekkan di kita yang ada di timur. Tapi lagi-lagi itu masih perlu kita diskusikan. Tapi saudara-saudara sekalian, saya setuju bahwa sampai hari ini demokrasi adalah satu sistem bernegara yang paling baik. Dalam artian bahwa dengan demokrasi itu kita memberikan hak yang sama, kita menghargai posisi dari setiap warga itu tanpa harus memandang apa rasnya, apa sukunya, apa agamanya, bagaimana ukuran kekuatan intelektualnya, atau bagaimana dia memiliki kemampuan ekonomi. Yang tidak, demokrasi menempatkan semua warganya dalam posisi yang sama-sama dihargai. Nah, karena itu saya secara pribadi berpikiran bahwa sampai hari ini demokrasi adalah satu sistem yang terbaik. Meskipun sekali lagi bahwa demokrasi ini bukan sesuatu yang tanpa cacat. Bahkan dalam praktek politik kekinian, demokrasi ini, terutama demokrasi liberal yang sedang kita praktekkan ini, memiliki satu kelemahan yang akut, dan itu jika tidak diperbaiki, kelemahan yang dimiliki oleh demokrasi itu bisa mengancam
justru nilai-nilai yang ada dalam demokrasi itu sendiri. Salah satu contoh yang sering saya bicarakan itu ketika demokrasi itu harus memiliki satu nilai utama one man one vote. Dalam tradisi sistem elektoral di Barat, bahwa satu orang itu punya satu suara. Nah, karena satu orang punya satu suara, maka dalam konteks tradisi atau sistem elektoral, semua orang memiliki suara yang sama. Padahal setiap orang itu memiliki kemampuan nalar yang berbeda, memiliki independensi yang berbeda ketika dihadapkan dengan kekuatan ekonomi, ketika dihadapkan dengan ancaman fisik dan macam-macamnya itu. Maka contoh dari money politik yang sedang kita saksikan di setiap kontestasi pilkada, pilkades, pilpres atau pileg itu adalah bukti bahwa sebagian masyarakat belum bisa menghargai hak suaranya sendiri karena mereka sangat tergantung terhadap kemampuan ekonomi yang saya tadi sampaikan itu. Nah, ini saudara-saudara yang akan menjadi diskusi kita kali ini, bahwa memang demokrasi tidak punya bukan tidak memiliki kelemahan. Demokrasi memiliki cacat bawaan justru bagi saya. Nah, karena itu demokrasi menuntut dan menuntun warga negara itu agar mereka memiliki kapasitas untuk menjadi bagian dari demokrasi itu, sehingga demokrasi sendiri sebagai sebuah sistem itu bisa dikembangkan menjadi sebuah sistem bersama dan semua orang berpartisipasi. Kata partisipasi ini menjadi salah satu kata kunci bagaimana demokrasi bisa dianggap berjalan atau tidak. Oke, itu nanti akan kita diskusikan. Masih panjang waktu kita. Nah, itu pertama pengantarnya. Jadi memang sebagaimana PowerPoint yang saya sudah bagikan kepada saudara-saudara, jadi pilihannya antara autokrasi atau demokrasi. Jadi untuk sementara demokrasi masih menjadi pilihan terbaik. Pada zaman dahulu ketika para filosof masih sangat mewarnai bagaimana sistem politik di Yunani, bahkan demokrasi dianggap adalah sistem terburuk. Bagi para filosof yang terbaik adalah aristokrasi. Kenapa? Karena memang negara ini tidak boleh diserahkan kepada rakyat yang bodoh. Tidak boleh diserahkan kepada rakyat yang miskin, tapi harus diserahkan kepada mereka yang terdidik pandai. Siapa yang terdidik pandai itu adalah para filosof. Oleh karena itu dalam sistem politik yang terbaik pada waktu itu adalah aristokrasi. Negara yang diatur oleh beberapa orang, dan beberapa orang itu yang tidak banyak yang elit itu adalah mereka yang terdidik. Siapa mereka? Adalah orang-orang bijak. Siapa orang bijak? Ya para filosof. Tapi tentu ini semakin lama semakin mendapat resistensi. Kenapa? Karena orang sudah mulai berpikir, ya kita memiliki kapasitas yang sama dong, kita memiliki kesempatan yang sama. Karena itu akhirnya demokrasi berhasil menjadi satu sistem yang paling diakui, menjadi mainstream di dunia ini. Kalau Anda pernah belajar paradigma, kita pernah dulu diskusikan bagaimana katanya Thomas Kuhn ada proses perubahan paradigma itu dari satu paradigma ke paradigma yang lain. Ketika satu paradigma itu sudah mulai digugat oleh satu paradigma yang lain, maka paradigma yang baru bisa menggantikan paradigma yang lama. Kalau dulu kata para filosof aristokrasi adalah sistem politik terbaik, tapi dengan perubahan cara berpikir, lalu daya kritis masyarakat, lalu masyarakat mulai berpikir aristokrasi bukan terbaik. Yang terbaik adalah demokrasi. Dan hari ini semua mengatakan yang terbaik adalah demokrasi. Nah, baik saudara-saudara, itu yang akan kita diskusikan. Nah, saya mau berangkat dari pengertian. Banyak sekali pengertian yang menjelaskan tentang apa itu demokrasi. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu, tapi saya akan mencoba dari penjelasan yang sudah paling banyak dirujuk oleh orang-orang, yaitu pengertian demokrasi dari Montesquieu. Kata dia, kekuasaan negara dibagi, tidak harus dikonsentrasikan ke satu kekuatan, tapi kekuasaan itu harus dibagikan. Dan kata dia, pelaksana dari pembagian kekuasaan itu paling tidak ada 3. Yang pertama adalah harus ada kekuasaan legislatif, yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Nah, ketika 3 kekuasaan ini memiliki posisi yang tidak saling mendominasi, maka kata Montesquieu, maka di saat itulah demokrasi telah bisa dikatakan berjalan dengan baik. Namun pada kenyataannya apakah betul ketiga lembaga atau 3 pemegang kekuasaan ini
bisa berposisi sejajar sama atau ada dominasi di antaranya. Nah, ini lagi-lagi saudara-saudara sekalian sangat bermacam prakteknya, sangat banyak sejarah kejadiannya. Misal di Indonesia, ketika Orde Baru berkuasa, betul ketiga lembaga ini ada. Lembaga yudikatif itu ada Mahkamah Agung, ada lembaga eksekutif yang diwakili oleh Presiden dan para pembantunya, dan lembaga legislatif DPR RI pada waktu itu dan MPR. Namun pada kenyataannya dari tiga lembaga ini yang paling dominasi adalah eksekutif. Pak Harto pada waktu itu sangat bisa mengendalikan yang namanya DPR MPR. Bahkan dalam beberapa kejadian Pak Harto lah yang menyeleksi siapa yang harus menjadi anggota DPR MPR. Karena itu Pak Harto betul-betul dominatif hubungannya dengan DPR MPR. Belum lagi bagaimana Pak Harto itu menempatkan TNI Polri kepada salah satu ABRI dulu ya, ABRI menjadi salah satu kekuatan di DPR MPR. Mereka punya namanya fraksi ABRI. Tanpa mengikuti pemilu, ada sekitar 75 apa 100 orang, saya lupa persisnya, itu menjadi anggota DPR MPR. Dan mereka ini ikut memberikan suara di setiap keputusan-keputusan penting. Maka dari hal ini bisa diketahui bagaimana dominasi eksekutif Pak Harto waktu itu sebagai presiden di lembaga legislatif. Sampai umpamanya Anda pernah mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Iwan Fals. Bagaimana kata dia bahwa DPR itu bukan tempat kur dengan nyanyian lagu setuju. Ketika satu pimpinan DPR mengatakan setuju, semua mengatakan setuju, tidak ada satupun yang berusaha mengkritisi. Kenapa? Ya karena begitu kuatnya, begitu dominannya eksekutif mengendalikan legislatif pada waktu itu. Apalagi di wilayah yudikatif. Maka semua kroninya, kekuasaan kroni Pak Harto tidak akan ada yang tersentuh oleh pengadilan. Mereka yang disentuh hanya mereka yang dikehendaki untuk disentuh. Sedangkan mereka yang tidak dikehendaki disentuh meskipun sudah melakukan pelanggaran yang serius sama sekali tidak disentuh. Nah, ini pada prakteknya demokrasi yang dibuat atau definisikan oleh Montesquieu ini pada prakteknya banyak yang tidak dilakukan dengan baik. Salah satu contoh ketika negara kita ini masih ada di bawah kekuasaan Orde Baru. Baik, kita lanjutkan. Lalu ada juga pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika pada waktu itu. Ya, ini lebih operasional pengertian demokrasinya. Menurut saya lebih mudah untuk dipahami dan ukurannya menjadi lebih gampang untuk kita praktekkan. Apa kata dia? Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi demokrasi itu pada prinsipnya adalah memberikan kedaulatan itu sepenuhnya ada di tangan rakyat. Ini menjadi satu antitesa dari beberapa konsep kekuasaan sebelumnya. Umpamanya teokrasi yang menempatkan kekuasaan di tangan Tuhan. Lalu penerjemahannya siapa? Yang menjalankan perintah kekuasaan Tuhan adalah raja-raja. Maka karena raja-raja itu adalah bagian dari kekuasaan Tuhan, maka raja-raja tidak boleh sama sekali disentuh oleh kritik. Kenapa? Mengkritik Tuhan adalah perbuatan dosa. Nah, ini lalu dikritik oleh Demokrat. Nggak bisa begitu. Negara ini adalah milik rakyat, maka penguasanya harusnya adalah rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Lalu rakyat menyerahkan kepada siapa untuk menjadi pengemban amanat? Nah, ini yang dilakukan oleh demokrasi. Itu kata dia. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekali lagi, apakah konsepsi yang dibikin oleh Abraham Lincoln ini betul-betul telah terjadi dengan benar? Ya, ini lagi-lagi dalam prakteknya masih banyak sekali kejadian yang menempatkan rakyat justru tidak menjadi pemegang hak penuh dari kekuasaan negara. Misal begini, ada satu pernyataan dari seorang teman saya dan menurut saya ini yang benar-benar terjadi di kita hari ini. Apa kata dia? Demokrasi itu betul memang adalah dari rakyat, oleh rakyat. Tapi untuk siapa? Ternyata untuk elit. Apa kata dia? Dari rakyat,
Yang membiayai demokrasi itu adalah rakyat. Yang membiayai pemilu gampangnya adalah rakyat. Lalu siapa yang menjadi peserta pemilu? Rakyat. Tapi untuk siapa pasca pemilu? Ini lagi-lagi rakyat sudah ditinggalkan hanya untuk para elit. Yang menikmati kue pembangunan para elit. Rakyat pun sama sekali tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Rakyat tidak disertakan dalam hal-hal yang menjadi kewajiban negara melayani rakyat. Jadi rakyat hanya diikutkan ketika menjelang pemilu mereka dijadikan raja, atau ketika pemilu mereka betul-betul dihormati, dihargai, disapa paling tidak oleh para politisi. Tapi pasca pemilu rakyat ditinggal. Rakyat sudah sama sekali tidak dianggap menjadi bagian dari kekuasaan. Nah, ini kecelakaan demokrasi yang terjadi di sekitar kita pada hari ini. Oke. Nah, itu dua pengertian. Lalu pertanyaan besarnya yang tadi sudah saya sampaikan di awal, mengapa kita harus berdemokrasi? Mengapa demokrasi begitu populer? Oke. Ini saya tidak akan terlalu konseptual, tidak akan terlalu teoritik, tapi saya akan berusaha memotret pertanyaan, menjawab pertanyaan ini dengan potret sejarah saja. Begini, pasca Perang Dingin, yang saya juga sudah pernah ceritakan bagaimana perang ideologi besar antara kapitalisme dan komunisme itu pernah terjadi di dunia ini tahun 80-an itu, yang akhirnya kelompok komunisme itu tumbang, ditandai dengan bubarnya Uni Soviet, bubarnya Yugoslavia, dirobohkannya tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat, Jerman Timur, yang awalnya ada dua negara yang terpisah dengan jelas. Jerman Barat ikut kapitalis, sedangkan Jerman Timur ikut sosialis atau komunis. Lalu itu ditumbangkan, Jerman Timur akhirnya harus ikut kepada Jerman Barat. Nah, pasca itu tidak ada lagi perang dingin. Tidak ada lagi perang dingin. Banyak orang yang sudah mengatakan sudah selesai. Umpamanya Francis Fukuyama menulis dalam sebuah bukunya The End of History and the Last Man. Sudah tidak ada, orang akan menjadi satu wajah saja. Sudah selesai sejarah dunia ini. Sudah kapitalisme. Meskipun akhirnya pernyataan itu akhirnya dikritik oleh peneliti yang lain, oleh teorisi yang lain, namanya Samuel Huntington, kata dia, oh tidak selesai begitu, nanti akan ada lagi benturan peradaban, dia menulis sebuah buku namanya Clash of Civilization, akan tetap ada benturan peradaban itu. Antara siapa? Antara Barat yang kapitalis dengan Timur, yang Timur itu ada kita, yang kebetulan juga Islam itu. Nah, ini saudara-saudara, maka sejak itu tidak ada lagi yang namanya komunisme. Komunisme sudah dianggap sebagai vampir, dianggap sebagai hantu. Maka kalau sekarang ada sekelompok masyarakat mengatakan komunisme akan bangkit kembali, saya tidak memiliki keyakinan tentang hal itu. Kenapa? Karena komunisme saja, di negeri dia lahir saja, itu sudah tidak laku. Marx yang lahir dan besar di Jerman aja komunisme sudah tidak laku. Kenapa? Karena semua negara sekarang sudah mempraktekkan pola hidup atau mempraktekkan prinsip-prinsip kapitalis. Cina saja yang kita anggap secara politik itu paling konsisten mempertahankan komunisme, itu dalam praktek ekonominya mereka justru menjadi sangat kapitalis. Maka sangat mengherankan, tanda tanya besar ya, dengan sebuah isu yang sangat menakutkan bahwa komunisme akan bangkit. Mungkin yang dimaksud oleh sebagian masyarakat itu adalah ateisme ya, yang itu sebenarnya berbeda sama sekali dengan komunisme. Benar bahwa komunisme itu memang mengkritik agama sebagai candu masyarakat, itu pun dalam konteks saat itu bahwa para pemuka agama pada waktu itu sangat sama sekali tidak memiliki kemampuan melakukan advokasi kepada masyarakat miskin. Justru agamawan, para pendeta pada waktu itu membenarkan praktek borjuisme para orang-orang kaya itu dan para pengusaha dan pengusaha yang mengeksploitasi, menghisap para buruh, para proletar pada waktu itu. Maka Marx mengatakan ya, agama ini jadi candu masyarakat. Agama itu hanya menjadi tipu daya sehingga masyarakat itu ternina bubukkan. Masyarakat tidak sadar bahwa mereka ada di posisi sedang eksploitasi oleh para penguasa dan pengusaha. Oleh karena itu kata Marx, ya agama gagal
Maka mereka melahirkan sebuah konsep berikutnya adalah ateisme. Kalau ateisme mungkin benar, dan itu tidak hanya terjadi kepada masyarakat komunis di Cina. Orang-orang barat yang kapitalis itu sekarang justru sangat ateis. Mereka sama sekali sudah tidak mempertimbangkan antara urusan duniawinya dengan ukhrawinya. Mereka menjadi sangat sekuler. Dan itu sebenarnya lagi-lagi bertentangan dengan konsepsi kapitalis awal, yang sebenarnya itu adalah spirit dari protestanisme. Jadi ini tentu tidak di tempat ini Anda harus belajar ini, karena ini adalah kajian sosiologi politik. Tapi untuk sekedar mengetahui, saya tidak akan mengurangi informasi itu. Jadi silakan saudara-saudara bisa mencari informasi lebih lanjut tentang bagaimana komunisme itu lahir, lalu sebagai apa, lalu korelasinya dengan kapitalisme apa, itu bisa Anda pelajari di lain kesempatan. Tentu saya juga bersedia jika Anda ingin bertanya tentang hal itu untuk kita diskusikan di luar kelas ini. Baik saudara-saudara, kita lanjutkan. Jadi pasca Perang Dingin, maka karena negara-negara komunis itu yang berkiblat ke Uni Soviet itu sudah mulai tidak memiliki panggung, maka mereka mulai dunia ini mulai mencari kiblat. Kiblat yang paling utama akhirnya adalah demokrasi. Di mana harus belajar demokrasi? Ya tentu belajar demokrasi tempatnya adalah di Barat. Demokrasi apa? Yang muncul adalah demokrasi liberal, yang sekarang ini sudah menjadi tradisi kita, menjadi ukuran kebenaran dan ketidakbenaran. Demokrasi liberal yang itu lahir di Barat. Nah, demokrasi liberal yang lahir dan dipraktikkan di Barat ini semakin cepat, semakin populer mendunianya ketika kapitalisme lalu demokrasi itu juga membawa satu anak kandung namanya globalisasi. Jadi ada satu pola interaksi yang mengglobal hari ini. Siapa yang tidak terkoneksi dengan mereka yang ada di dunia belahan lain? Dulu mungkin orang untuk mengetahui apa yang terjadi di Amerika Serikat itu butuh informasi telegram. Lalu tiba-tiba harus ada televisi, orang sudah bisa mengetahui dengan televisi. Sebelum televisi mungkin koran. Orang untuk mengetahui bagaimana sebenarnya apa yang terjadi mereka butuh informasi melalui media cetak. Lalu tiba-tiba muncul TV yang hari itu juga bisa tahu. Sekarang TV yang sangat terbatas, siapa mereka yang punya channel aja untuk bisa melihat atau menyaksikan dan kapan akan disiarkan oleh manajemen televisi itu hari ini dipotong. Orang tidak perlu melihat TV One untuk mengetahui apa kejadian yang ada di Jakarta. Orang tidak perlu harus menunggu informasi dari Metro TV untuk mengetahui berapa jumlah umpamanya korban COVID-19. Tapi orang bisa mengakses melalui medsos umpamanya. Semua orang punya hak hari ini untuk mengunduh, mengupload berita yang dia anggap ini penting. Nah ini saudara-saudara, maka semakin mengglobal, karena globalisasi ini maka demokrasi semakin menjadi isu utama di masyarakat dunia hari ini. Dan orang semakin tertarik dan bahkan meyakini bahwa demokrasi adalah satu sistem yang terbaik. Oke, baik saudara-saudara, kita lanjutkan dulu. Itu alasan kenapa demokrasi begitu populer. Berikutnya, saudara-saudara, yang perlu kita diskusikan juga, bagaimana sih sebenarnya demokrasi pada praktek yang sebenarnya. Nah, ini ingin saya sampaikan. Contoh ini ya, contoh bagaimana demokrasi itu kadang pada praktek yang sebenarnya itu hanya menjadi demokrasi dalam bahasa teman-teman yang belajar ilmu politik adalah demokrasi prosedural. Demokrasi yang dilakukan hanya prosedur semata, belaka, bahwa pemilu dilaksanakan dengan baik, oke. Tapi apakah pemilu itu dilaksanakan dengan standar yang benar menurut demokrasi dilakukan atau tidak? Ah, ini penting pertanyaan. Contoh yang paling sederhana dan baru saja kita melihat itu adalah bagaimana sebuah buku yang ditulis oleh Verdika Rizky Utama menulis bagaimana Gus Dur dijatuhkan pada saat Gus Dur menjadi presiden. Gus Dur yang berusaha mempraktekkan demokrasi substansial, nilai-nilai demokrasi dilaksanakan dengan baik, tiba-tiba harus gagal
Gagal kenapa? Karena ternyata masih ada kekuatan oligarki, orang-orang Orde Baru yang tidak ingin mereka dulu ketika zaman Orde Baru itu berkuasa dengan sangat kuat, itu ditumbangkan oleh kekuatan demokrasi yang dipimpin oleh Gus Dur pada waktu itu. Maka para oligarki ini, orang-orang yang kelompok elit yang berhasil memanfaatkan kekayaan negeri ini, bergerombol, bekerja sama untuk menjatuhkan Gus Dur dengan semua tugas yang sudah disepakati. Ada berapa nama di situ? Saya sudah tulis dari saya coba sarikan dari buku yang Verdika itu. Ada namanya Amin Rais, ada Ali Marwan Hanan, ada Hamdan Zulfa, ada Patrialis Akbar, ada siapa lagi itu? Julius Usman, lalu ada Bambang Triatmojo, keluarga Cendana, putranya Soeharto, ada Lim Siliong, ada Parnihadi, ada Surya Paloh, dan banyak sekali. Ada Pak Din Samsudin, dan tentu ada Pak Amin Rais yang menjadi motor dari itu semua. Nah, bagaimana itu bisa terjadi di negeri yang baru terjadi demokrasi? Nah, ini juga saya akan jelaskan bagaimana demokrasi itu melalui beberapa tahapan sebelum betul-betul menjadi demokratis. Negara yang mau menjadi demokratis itu melalui beberapa tahapan. Ketika Pak Harto jatuh digantikan oleh Habibie, itu adalah proses bagaimana demokrasi mulai menggeliat di negeri ini. Dipimpin oleh Gus Dur, itu terjadi transisi demokrasi sampai akhirnya demokrasi akan terkonsolidasi dengan baik. Nah, ini saudara-saudara, nanti di akhir pertemuan kita akan bicarakan itu tentang bagaimana konsolidasi demokrasi. Tapi bahwa pernah terjadi di negeri ini demokrasi itu dikalahkan oleh oligarki, itu paling gampang adalah melihatnya adalah bagaimana Gus Dur itu dijatuhkan oleh para oligarki itu. Orang-orang yang menjadi bagian, orang-orang menjadi elit penguasa zaman Orde Baru bersekongkol, berkolaborasi menjatuhkan Gus Dur. Oke, ada beberapa prinsip dalam demokrasi itu, dan prinsip-prinsip ini menjadi sekaligus menjadi pembeda dengan pemerintahan yang non-demokratis. Apa pemerintah demokratis itu? Ini saya sampaikan. Pertama, pemerintahan yang demokratis itu harus mengakui dan mempraktekkan pembagian kekuasaan. Sebagaimana telah saya sampaikan tadi. Jadi ada kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kalau di negeri ini, hasil amandemen Undang-Undang 45 ada 6 kekuasaan. Kemarin sudah kita diskusikan. Lalu kedua, pemerintahnya harus pemerintahan konstitutif. Pemerintah itu harus berdasarkan kepada konstitusi bersama. Tidak bisa sebuah negara itu dianggap demokratis kalau tidak punya konstitusi yang dibangun bersama atas nama kesepakatan rakyat. Tidak bisa. Konstitusi harus seperti itu. Yang ketiga, partai politik. Partai politik harus lebih dari satu. Tidak boleh partai politik itu hanya satu. Kalau partai politik satu itu sama dengan partai komunis. Di Cina misalnya, partainya hanya satu. Bagaimana mungkin akan ada kompetisi, bagaimana mungkin akan ada diskusi, bagaimana mungkin akan ada dialektika dari sebuah kebijakan kalau partainya hanya satu. Maka itu partainya lebih dari satu. Kenapa? Karena partai politik adalah wajah dari kepentingan politik rakyat. Orang memilih partai ini karena dia menganggap bahwa kepentingan politiknya bisa diwakilkan atau bisa diperjuangkan oleh partai politik A. Kalau partai politik hanya satu, maka orang sama artinya diseragamkan dalam hal memahami dan mengartikulasi politiknya. Ini tidak bisa, harus banyak. Yang keempat, pers harus bebas. Jadi pers sebagai salah satu pilar demokrasi itu harus mendapatkan tempat yang benar. Tentu tidak harus bebas yang kebablasan. Bebas kebablasan itu ketika pers itu tidak lagi punya etika, ketika pers itu tidak lagi mempertimbangkan nilai-nilai objektivitas, tidak mempertimbangkan nilai-nilai keseimbangan, sebagaimana yang sudah ada dalam etika pers. Bukan itu maksud dari kebebasan pers, itu bukan yang kebablasan, tapi bahwa pers itu memiliki dan menjalankan fungsi kontrol kepada pemerintah. Itu yang dimaksudkan pers yang bebas. Yang berikutnya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, ini dia. Jadi hak asasi manusia harus ditempatkan pada tempat yang paling sentral dalam praktek demokrasi. Nah, ini nanti di akhir pertemuan saya akan menyinggung ini.
Lalu ada pengawasan terhadap administrasi negara, karena itu dalam negara-negara demokratis pasti ada sistem aduan di mana negara itu bisa diadukan ke pengadilan oleh rakyatnya. Sekiranya kebijakan negara itu dianggap oleh rakyat telah melanggar hak asasi mereka atau kebijakan itu telah merugikan kepentingan rakyat. Maka rakyat punya hak, punya sistem untuk mengadukan dan menggugat keputusan negara itu. Lalu berikutnya, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Jadi gampangnya begini, negara yang demokratis itu tidak intervensi terhadap sistem pengadilan. Negara yang demokratis itu adalah negara yang tidak terjebak kepada kepentingan politik yang menguasai hukum. Nah, yang berikutnya adalah pemerintahan berdasarkan hukum, yang paling akhir adalah pemilihan umum yang bebas. Ini yang penting, ada pemilihan umum yang bebas. Mungkin sesi awal itu, saudara-saudara, nanti kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Sekian. Berapa menit? Persis.